Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku hebat sekalian dalam materi layanan dasar, bimbingan dan konseling bersama Bapak Saifullah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan tema tentang grit atau ketabahan, yaitu kekuatan, passion dan kegigihan. Tujuan dari materi layanan ini yang pertama anak-anak sekalian, supaya anak-anak sekalian memahami bahwasanya kunci dari kesuksesan bukanlah bakat, tetapi grit atau ketabahan, yang merupakan sebuah perpaduan antara hasrat dan kegigihan. Selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan dari materi layanan ini berkaitan dengan kalian semuanya supaya memahami bahwasanya pentingnya grit dan bagaimana mengembangkan grit dari diri sendiri dan mengembangkan grit dengan bantuan lingkungan kita. Yang ketiga, tujuan dari materi yang ini supaya anak sekalian memahami 3 klaster nilai atau kaidah untuk mencapai kesuksesan yang merupakan psikologis kesuksesan yang bisa dilatih. Baik anak sekalian, mari kita lihat cuplikan atau kata-kata dari Angela Duckworth, seorang profesor psikologi yang juga menulis buku tentang grit ini. Menurut Angela Duckworth, bahwasanya apa yang kita capai di masa depan lebih tergantung kepada hasrat dan daya juang kita dibandingkan bakat kita. Maka dari tulisan Angela Duckworth ini anak sekalian, kita bisa memahami bahwasanya ketika kita mempunyai bakat tapi tidak diiringi dengan hasrat, dengan keinginan, dengan daya juang kita, maka hal itu tidak akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan kita di masa depan. Dan ternyata yang akan membantu kita adalah hasrat kita, keinginan kita, dan daya juang kita yang akan menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Maka anak sekalian, apa itu grit? Grit merupakan gabungan dari 2 unsur, yaitu passion, hasrat, keinginan, dan juga perseverance yang merupakan kondisi yang penuh daya juang atau kegigihan. Sehingga anak-anak sekalian bisa kita lihat bahwasanya grit adalah kombinasi antara sebuah kesadaran secara mendalam tentang apa yang kita inginkan dan daya juang atau kegigihan yang menimbulkan kerja keras dan sikap pantang menyerah. Dan ini merupakan 2 kombinasi yang saling menguatkan. Sehingga ketika salah satunya tidak ada, maka grit itu juga menjadi hilang. Maka anak-anakku sekalian, 2 kombinasi inilah yang akan membentuk grit. Sehingga anak-anakku sekalian, kita bisa lihat bahwasanya grit atau ketabahan, keuletan, kegigihan ini adalah usaha untuk terus berupaya mencapai apa yang kita inginkan dengan konsistensi dan ketabahan. Maka dengan grit ini anak-anak sekalian, seolah-olah kita ini memiliki kompas batin yang mampu membantu, memandu seluruh keputusan dan aksi kita. Dengan grit ini anak-anak sekalian, kita didorong untuk mempunyai kesadaran dengan apa yang kita inginkan dan didorong kita mempunyai daya juang atau kegigihan. Anak-anak sekalian, mengapa grit itu penting? Disampaikan oleh Angela Duckworth bahwasanya hal hebat yang bisa dicapai oleh seorang itu merupakan kondisi di mana seseorang itu bisa fokus pada apa yang dia inginkan. Dia mampu memanfaatkan segala sesuatu hal yang ada di hadapannya. Dia bisa mengintrospeksi diri dan mengobservasi lingkungan sekitarnya. Yang anak sekarang bisa kita lihat kemampuan pada satu arah, minat pada satu arah, memanfaatkan segala sesuatu yang di hadapannya, mampu mengintrospeksi diri dan mengobservasi lingkungan sekitarnya, sehingga dia mampu menerima dan beradaptasi dengan model dan kondisi apapun. Dengan anak sekalian, seorang yang punya grit ini mampu membaca situasi dan memanfaatkan sebuah pilihan yang ada di hadapannya. Disampaikan lagi oleh Dan Samlis bahwasannya capaian prestasi yang paling luar biasa dari seorang ternyata adalah kumpulan dan elemen-elemen individu yang masing-masing elemen ini terbilang biasa saja. Sehingga menurut Dan Samlis ini, bahwasanya elemen yang biasa dalam individu itu sangat tergantung pada satu kondisi. Apa itu? Yaitu effort atau usaha.
Maka anak-anak sekalian, usaha ini yang diawali dengan fokus yang terarah dari keinginannya, kemudian senantiasa dia usahakan apa yang ada dalam dirinya walaupun itu biasa-biasa saja, maka effort atau usaha ini anak sekalian akan mengarah pada dua hal. Yang pertama, dengan usaha atau daya juang yang dimilikinya, dengan fokus pada keinginan yang ingin dicapainya, ini akan mengasah bakat menjadi keterampilan. Ataupun orang yang biasa-biasa saja, walaupun dengan waktu yang relatif agak lebih lama, tapi dengan usaha ini akan menumbuhkan keterampilan yang ada dalam dirinya. Sehingga rumusnya adalah talent ditambah effort sama dengan skill. Bakat ditambah dengan usaha itu akan menunjukkan skill. Atau kemampuan yang biasa-biasa saja ditambah dengan usaha maka akan menunjukkan skill. Maka keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh kita ditambah lagi dengan usaha yang dilakukan oleh kita, itu akan membentuk yang disebut dengan achievement, akan melahirkan produktivitas, akan melahirkan prestasi, akan melahirkan capaian, akan melahirkan karya. Sehingga rumusnya anak sekalian, ketika keterampilan yang dimiliki oleh kita ditambah dengan effort, dengan usaha yang kita lakukan, dengan daya juang yang kita lakukan, maka akan menghasilkan achievement, melahirkan produktivitas, melahirkan prestasi, melahirkan capaian, melahirkan karya yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita lakukan dalam diri kita sendiri untuk bisa mengembangkan grit ini? Ada 4 hal yang bisa dimunculkan dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus mempunyai minat. Kita menyukai apa yang kita lakukan. Dengan menyukai apa yang kita lakukan, kita mempunyai minat dengan apa yang ingin kita kerjakan, itu menjadi faktor untuk menjadikan apa yang kita lakukan ini bisa terfokus. Yang kedua adalah praktik, yaitu fokus pada peningkatan kemampuan atau keterampilan. Pada hal ini anak-anakku sekalian, setelah kita mempunyai minat, maka kita mempraktikkan dan melatihnya, sehingga kita mempunyai fokus pada peningkatan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah intensi, yaitu keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai manfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain atau orang banyak. Maka anak sekalian, dengan adanya intensi atau keyakinan yang kuat ini akan muncul dalam diri kita daya juang, semangat, motivasi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Walaupun biasanya intensi ini, keyakinan ini terbentuk setelah kita memupuk minat dan mengasah keterampilan melalui praktik dalam waktu yang relatif cukup lama. Dan yang keempat adalah harapan. Kita percaya bahwa kita bisa mencapai kesuksesan dan menaklukkan tantangan. 4 hal ini anak-anak sekalian, kita mempunyai minat, kita mempunyai praktik, kita mempunyai intensi, kita mempunyai harapan, itu adalah usaha yang bisa kita bangun untuk mengembangkan grit dalam diri kita sendiri. Di sisi lain anak-anak sekalian, grit itu juga memang membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitar atau outside in. Out in, sesuatu yang di luar yang masuk dalam diri kita. Kita juga bisa menggunakan bantuan dari luar diri kita untuk memperkembangkan dan memupuk grit ini bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan supaya lingkungan sekitar bisa membantu kita mengembangkan grit atau ketabahan dalam diri kita? Yang pertama anak sekalian, yang akan membantu di lingkungan sekitar terhadap perkembangan grit, yaitu berkaitan dengan didikan dan asuhan. Didikan, asuhan dari orang tua atau orang lain di sekitar kita ini sangat penting untuk memupuk grit pada generasi-generasi kita atau generasi muda ini. Orang yang punya grit, dari hasil wawancara sampaikan oleh Angela Duckworth ini, bahwasannya mereka memiliki setidaknya 1 orang yang membimbing, yang mengarahkan mereka, yang mendorong, yang memotivasi mereka untuk terus melangkah maju. Oleh karena anak-anak sekalian, pilihlah orang-orang yang ada di sekitar kalian yang bisa membimbing, mengarahkan, memotivasi kalian supaya bisa mencapai apa yang kalian inginkan.
Yang selanjutnya anak sekalian adalah kita memerlukan ruang atau sarana berlatih. Grit dan daya juang untuk menindaklanjut ini merupakan ruang atau sarana berlatih yang memiliki keterkaitan yang erat. Maka daya juang merupakan hal yang bisa kita lakukan ketika kita menindaklanjutinya dengan sarana untuk berlatih. Maka dengan sarana berlatih ini kita akan mencoba untuk menguatkan daya juang kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dan menghadapi kendala-kendala yang kita rasakan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan budaya. Budaya di sini anak-anak sekalian ini mengacu kepada norma dan nilai umum yang disepakati secara bersama. Maka budaya ini akan membentuk identitas diri, akan membentuk cara pandang, akan membentuk bagaimana seorang itu berpikir dan bertindak. Maka anak sekalian, bentuklah atau carilah lingkungan budaya yang mana lingkungan dan budaya ini akan membentuk kita, akan membentuk cara berpikir kita, dan akan membentuk pola perilaku kita yang akan mengarah kepada kesuksesan yang kita inginkan. Dan terakhir anak sekalian, yang tak kalah pentingnya adalah bahwasannya grit ini bukanlah satu-satunya dimensi yang akan menentukan kesuksesan. Ada dimensi psikologis kesuksesan yang lain yang bisa dilatih oleh kita. Maka anak sekalian, setidaknya kita memiliki 3 klaster atau nilai kaidah yang harus muncul dalam diri kita. Yang pertama anak sekalian, yang harus muncul nilai kaidah yang muncul dalam diri kita adalah nilai kaidah berkaitan dengan intrapersonal, yaitu kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana kita mengelola dan mengendalikan diri sendiri. Maka grit merupakan bagian dari kategori ini. Maka di sini contohnya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan kaidah interpersonal, yaitu kaidah berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mampu untuk bersosialisasi dengan orang lain, mampu mengendalikan emosi ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga nanti sekalian, yaitu berkaitan dengan kaidah intelektual. Kaidah intelektual ini merupakan gambaran yang ada dalam diri kita yang memadukan antara pendapat dan ide kita, bagaimana rasa keinginan kita, bagaimana pemahaman kita, pendapat kita, ide kita digabungkan menjadi satu hal yang mengarahkan kita kepada kesuksesan. Maka anak sekalian, mudah-mudahan 3 kaidah ini kita latih: kaidah interpersonal, dan kaidah intelektual yang akan mengarahkan kita mencapai kesuksesan insya Allah. Anak-anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi layanan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga anak-anak hebat semuanya ini bisa mencapai apa yang diinginkannya, bisa meraih kesuksesannya dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depannya. Demikian yang bisa dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.